Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Lutfi di konten ulas materi. Baiklah, pada konten kali ini saya akan membahas tentang apa sih itu periode sejarah sastra pada tahun 1953 sampai 1961 pada mata kuliah yaitu sejarah sastra. Baiklah, tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke dalam materi. Pembahasan pertama mengenai krisis sejarah sastra. Pada periode tahun 1953 sampai 1961, sastra Indonesia dianggap mengalami krisis. Diduga karena karya sastra yang terbit pada masa ini hanya berupa sajak, cerpen, dan karangan-karangan yang tidak begitu panjang untuk dimuat dalam majalah. Sehingga pada periode ini lahirlah istilah sastra majalah. Majalah-majalah yang eksis pada masa ini antara lain majalah Siasat, Gelanggang, Mimbar Indonesia, Zenit, dan majalah Kisah. Yang selanjutnya yaitu ada sastra majalah. Pada tahun 1953, Balai Pustaka kedudukannya tidak menentu. Penerbit ini kerap mengalami perubahan status, penempatan pimpinan yang bukan ahli, serta anggaran yang tidak mencukupi, menyebabkan kemacetan produksi. Oleh karena itu, aktivitas sastra terutama hanya dalam majalah-majalah seperti Gelanggang atau Siasat, Mimbar Indonesia, Zenit, dan Pujangga Baru, karangan-karangan yang dapat dimuat pun akhirnya hanya dalam bentuk sajak, cerpen, dan karangan lain yang tidak begitu panjang sesuai kebutuhan majalah. Para pengarang pun lebih produksi berkarya di sektor tersebut. Keadaan seperti ini menyebabkan munculnya istilah sastra majalah yang pertama kali dipopulerkan oleh Nugroho Noto Susanto dalam tulisannya Situasi 1954 yang dimuat di majalah yang dipimpinnya, yaitu Kompas. Pembahasan kedua mengenai beberapa pengarang. Yang pertama ada Nugroho Susanto. Tempat tanggal lahir yaitu di Rembang pada tanggal 15 Juni 1931. Pernah menjabat sebagai Menteri Pendidikan pada tahun 1960. Pada tahun 1983 sampai 1985. Dikenal sebagai sejarawan dan sastrawan. Adapun cerpennya yaitu yang pertama ada Hujan Kepagian pada tahun 1958, yang kedua ada Tiga Kota pada tahun 1959, yang ketiga ada Rasa Sayangnya pada tahun 1961, yang keempat atau yang terakhir judul cerpennya yaitu ada Hidiau Bumiku, Hijau Bajuku, yaitu pada tahun 1963. Adapun tokoh selanjutnya yaitu A.A. Nafis, lahir di Sumatera Barat pada tanggal 17 November 1924. Julukan beliau pencemooh nomor wahid dan sastrawan satiris ulung. Adapun judul-judul karangannya atau terbitannya, yang pertama yaitu ada cerpen pertamanya yaitu ada judulnya yaitu Robohnya Surau Kami pada tahun 1955. Yang kedua novelnya Kemarau pada tahun 1967. Yang ketiga cerpen dengan judul Jodoh. Yang keempat ada Biang Lala, kumpulan cerpen pada tahun 1963. Yang keempat ada Hujan Panas, yaitu kumpulan cerpen pada tahun 1964. Yang kelima ada Sastrawan Si Gadis Dalam Sunyi, yaitu novel pada tahun 1970. Yang keenam ada Dermaga 4 Sekoci, kumpulan sajak pada tahun 1975. Yang ketujuh ada Hujan Panas dan Kabut Musim, kumpulan cerpen pada tahun 1990. Yang ketiga ada Beratnya Kerbau pada Sekoci, kumpulan cerpen pada tahun 2001. Dan yang terakhir atau yang kesembilan ada Kabut Negeri Sidali, kumpulan cerpen pada tahun 2002. Tokoh selanjutnya ada Trisno Yuwono, lahir di Yogyakarta pada tahun 2 November 1926. Adapun judul karyanya yaitu cerpennya, yang pertama judulnya ada Pagar Kawat Berduri pada tahun 1961. Yang kedua ada Biarkan Matahari Membersihkan Dulu, yaitu pada tahun 1965. Yang ketiga ada Bulan Madu pada tahun 1962. Yang keempat ada Petualangan pada tahun 1981. Cerpen karya
Trisno Juwono dalam beberapa majalah, diantaranya yang pertama ada Wijaya Kusuma, yang kedua ada Malam Minggu, yang ketiga Omong-Omong dan Dipo, dan yang keempat atau yang terakhir ada Sehidup Semati. Adapun tokoh selanjutnya itu ada Toha Muchtar, lahir di Kediri pada tanggal 17 September 1926. Terkenal sebagai penulis yang jujur, disiplin, dan tegas. Adapun karyanya yang pertama ada Pulang, novel pada tahun 1962, yang kedua ada Daerah Tak Bertuan, yaitu pada tahun 1963, yang ketiga ada Kabut Rendah, novel pada tahun 1968, yang keempat ada Salah Langkah Bukan Karena Aku, yaitu novel pada tahun 1968, yang kelima ada Antara Wilis dan Gunung Kelut, yaitu novel pada tahun 1969. Tokoh selanjutnya ada Subagio Sastrowardojo, lahir di Madiun pada tanggal 1 Februari 1924, dikenal sebagai seorang penyair. Adapun karya-karyanya yaitu yang pertama ada Sajak dan Kematian Pun Semakin Akrab. Cerpennya ada yang berjudul Kejantanan di Sumbing pada tahun 1965 dan cerpen Perawan Tua. Tokoh selanjutnya itu ada Mutinggo Bustami Dating atau Mutinggo Boesie atau Mutinggo Busye. Lahir di Lampung pada tanggal 21 November 1937. Adapun karya-karyanya yaitu yang pertama di puisi yaitu ada Jalan Rata ke Pegunungan, puisi pada tahun 1957, film yaitu dengan judul Biarkan Musim Berganti pada tahun 1971, yang ketiga ada esai atau kritik yaitu dengan judul Sebagai Pengarang Bersedia Pikir Resiko Kritik pada tahun 1969, cerita pendek yaitu ada Bapak pada tahun 1957, dan novel yang berjudul Tidak Menyerah pada tahun 1962. Pengarang lainnya yang pertama ada Riono Pratikto, lahir di Tegal pada tanggal 27 Agustus 1932. Cerpennya berciri cerita seram. Salah satu karyanya berjudul Api. Yang kedua ada S.M. Ardan, lahir di Medan pada tanggal 23 Februari pada tahun 1932. Salah satu karyanya drama berjudul Nyai Dasima pada tahun 1965. Yang ketiga ada Suekanto S.A, lahir di Tegal pada tanggal 30 Desember 1930. Adapun karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Tokoh selanjutnya itu ada Alex Leo Zulkarnain, lahir di Lahat pada tanggal 19 Agustus 1934. Karya cerpennya dimuat dalam Bulan Merah pada tahun 1958. Yang selanjutnya ada Bokor Hutasuhut, lahir di Balige pada tanggal 2 Juli 1934. Cerpennya dibukukan dalam Datang Malam pada tahun 1960. Dua roman karyanya Penakluk Ujung Dunia 1964 dan Tanah Kesayangan pada tahun 1955. Yaitu pada tahun 1965. Pembahasan ketiga mengenai beberapa penyair. Yang pertama ada Toto Sudarto Baktiar, lahir di Cirebon pada tanggal 12 Oktober 1929. Dia adalah seorang penyair dasawarsa di tahun 1950-an. Pertama kali dikenal dengan sajaknya Ibu Kota Senja. Yang kedua ada W.S. Rendra, yaitu lahir di Jawa Tengah pada tanggal 7 November 1935. Ia adalah seorang penyair dan dramawan terkemuka di Indonesia sejak tahun 1950-an. Rendra mendapat julukan sebagai si burung merah. Adapun salah satu karyanya yaitu yang pertama ada Belanda Orang-Orang Tercinta pada tahun 1957 dan naskah drama karyanya yaitu Orang-Orang di Tikungan Jalan pada tahun 1954. Tokoh selanjutnya ada Ramadhan Kyai Haji atau Ramadan KH atau Ramadan Kartahadimadja,
lahir di Bandung, Jawa Barat pada tanggal 16 Maret 1927. Ia mendirikan organisasi kebudayaan yang bernama Kiwari. Adapun salah satu karyanya yaitu ada Priangan Si Jelita, puisi pada tahun 1975, dan novel Rovan Revolusi pada tahun 1972. Tokoh selanjutnya ada Kirjo Mulyo. Tempat tanggal lahir yaitu di Yogyakarta pada tanggal 1 Januari 1930. Pada tahun 1954, Kirjo Mulyo mendirikan Teater Indonesia bersama Kusno Sujarwadi, lebih diingat sebagai pengarang drama. Adapun salah satu karyanya yaitu di naskah drama, yaitu ada Nona Maryam dan Bulan Pagi. Pembahasan keempat mengenai drama. Adapun tokoh-tokohnya, yang pertama ada Noir Alamsyah, Nasjah Jamin. Tempat tanggal lahir yaitu di Sumatera Utara pada tanggal 24 September 1924. Dia adalah seorang pengarang, pelukis, penulis naskah drama, dan ilustrator buku Indonesia. Adapun karya-karyanya yaitu yang pertama ada Sekelumit Nyanyian Sunda, yaitu drama. Yang kedua ada Hilanglah Si Anak Hilang, pada novel yaitu pada tahun 1936. Yang ketiga atau yang terakhir ada Di Bawah Kaki Pak Dirman, kumpulan cerita pendek pada tahun 1967. Adapun tokoh yang kedua yaitu ada Haji Misbah Yusabiran. Tempat tanggal lahir yaitu di Banten pada tanggal 11 September 1933. Dia adalah sutradara film, penulis skenario film, drama, cerpen, kolumnis, sastrawan, serta pelopor dokumentasi film Indonesia. Adapun karya-karyanya yaitu yang pertama ada Bung Besar, drama pada tahun 1958. Yang kedua ada Setengah Diam Menjelang Maut, drama pada tahun 1968. Yang ketiga ada Menyusuri Jejak Berdarah, novel pada tahun 1969. Yang keempat ada Keajaiban di Pasar Senen, kumpulan cerpen pada tahun 1971. Yang kelima atau yang terakhir ada Of Film, kumpulan cerpen pada tahun 1973. Pembahasan kelima mengenai pengarang wanita, yaitu salah satu tokohnya yaitu ada Nurhayati Sri Hardini Siti Nukatin. Tempat tanggal lahir, dia lahir di Semarang, Jawa Tengah pada tanggal 29 Februari 1936. NH Dini adalah sastrawan, novelis, dan feminis berkebangsaan Indonesia. Adapun karya novelnya yaitu yang pertama ada Hati Yang Damai pada tahun 1961, yang kedua ada Pada Sebuah Kapal pada tahun 1973, yang ketiga adalah Barca pada tahun 1975, yang keempat ada Namaku Hiroko pada tahun 1977, yang keempat ada Orang-orang Trans yaitu pada tahun 1985, dan yang kelima atau yang terakhir ada Pertemuan Dua Hati yaitu pada tahun 1986. Nah, baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan sampai jumpa di video selanjutnya.